Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Hidayati. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Manajemen Perubahan Inovasi dalam Organisasi. Ikut perubahan, penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi tersebut akan membuat konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), meski harga BBM bersubsidi telah dinaikkan. Selain itu, DPR RI Puan Maharani pun meminta keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dapat dipahami semua pihak dengan sikap bijaksana. Menurutnya, kenaikan itu bertujuan demi rakyat. Dosen FEB UI Berli Martawardaya berpendapat bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah dilakukan pemerintah saat ini sangat penting untuk bisa kembali menyeimbangkan seluruh fungsi utama APBN. Direktur Riset Institute for Development of Economy and Finance juga menilai terdapat fungsi APBN yang terganggu dalam penerapannya di lapangan. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta jika justru lebih banyak masyarakat kelas atas yang menikmati subsidi BBM dari pemerintah. Fungsi distribusi yang agak terganggu kemarin, jadi ada trade-off antara stabilitas dan distribusi karena diuntungkan adalah masyarakat menengah ke atas, di mana Pertalite 80% dinikmati oleh konsumsi subsidinya oleh masyarakat mampu, yang solar bahkan 95%. Jadi tidak balance antara fungsi-fungsi ini, sehingga pemerintah harus memprioritaskan bagaimana cara mengalokasikan itu fungsi ketiga APBN. Harus dihitung dari dampaknya tinggi ke masyarakat, bukan hanya karena tidak tepat sasaran, namun subsidi BBM yang selama ini membebani APBN ternyata nilainya juga lebih tinggi. Beberapa hal menurut Berli Martawardaya sangat penting dan tidak boleh dikorbankan hanya karena demi terus memperbesar APBN untuk subsidi BBM adalah mengenai pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, negara juga tidak mungkin harus melakukan utang karena pasti akan mempertanggungjawabkannya. Untuk itu, langkah lebih cermat adalah dengan mengurangi tekanan pada APBN, yakni melakukan penyesuaian harga BBM. Untuk soal nomor 2, Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan kenaikan harga akan menyediakan ruang fiskal lebih luasa untuk belanja yang lebih produktif, termasuk juga melakukan perubahan dalam sasaran penggunaan BBM. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengatakan resiko beban subsidi tanpa kenaikan harga menjadi 698 triliun dari alokasi saat ini sekitar 502 triliun. Kini, setelah harga BBM subsidi dinaikkan, anggaran untuk BBM diprediksi tetap membengkak menjadi 650 triliun, meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan anggaran APBN 2022 sebesar 152,5 triliun. Artinya, selisih anggaran BBM dinaikkan dan tidak berada di bawah 50 triliun. Salah satu alasan yang disampaikan Jokowi adalah 70% BBM subsidi selama ini dinikmati oleh kalangan yang mampu secara finansial. Alasan lain diantaranya adalah peningkatan tajam anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 dari yang awalnya 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Sekian dari video UTS saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.